Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi dengan aku Wahyuni Tias di channel Wahyuni Tias. Pada kesempatan kali ini aku mau unboxing lagi ya. Setelah waktu itu pernah unboxing buku pertamaku, buku antologi ya. Kali ini aku mau unboxing gak cuma satu. Kali ini aku mau unboxing 3 buku sekaligus. Wah, kok bisa sih? Aku juga nggak tahu. Pas banget. Ini juga buku langsung buku karya kedua, ketiga, dan keempat. Dan kebetulan banget mereka terbit di jarak yang berdekatan, sekitar 2 mingguan terbitnya. Nah, tadinya aku pikir nggak mau bikin video unboxing karena males lah ngapain gitu, tapi kayaknya pas dilihat jadwal penerbitannya tuh nggak jauh-jauh banget dan langsung 3 kayak gitu. Alhamdulillah banget sebenarnya. Akhirnya aku memutuskan untuk membuat untuk mengabadikannya lebih jelas sih. Pengen banget terkenal lah buku-buku ini gitu. Nah, by the way, aku mau ngasih tahu kalian kalau buku ini tuh semuanya lewat event gratis nggak pakai bayar, cuman ya berjuang untuk menulis aja tuh, semuanya free, nggak pakai bayar. Pas bayar tuh pas itu aja sih, pas beli bukunya. Nah, kita langsung aja kali ya kita mau lihat dulu bukunya. Ini dia buku-bukunya. Aku seneng banget, alhamdulillah ya Allah, bisa semuanya. Banyak banget sumpah. Nah, awalnya tuh sebenarnya yang paling awal terbit tuh yang ini dari, nah nanti aku jelasin ini buku judulnya apa dan dari mana. Terus yang benar-benar open PO nya barengan tuh ini dua ini tuh barengan. Dan kemarin tuh aku promosi juga barengan, kalau dia terakhir duluan close PO. Benar-benar gak nyangka sampai 3 kayak gini di waktu yang berdekatan. Subhanallah, Masya Allah, mengerti lagi deh. Masya Allah, semoga bisa bikin buku sendiri, amin. Nah, pertama aku mau unboxing buku ini. Ini tuh buku benar-benar buku yang aku tulis sama teman-teman di Kapsepon, kelas menulis online Indonesia. Ini buku kumpulan, buku antologi, kumpulan karya-karya dari teman-teman Persepon. Terima kasih atas kerjasama kalian, kita bisa terbitin buku, ya Allah, makasih ya. Dan buku ini tuh buku yang paling bersejarah kali ya, soalnya buku ini tuh out of the box dari aku gitu. Aku nggak pernah nulis fiksi. Aku nggak pernah nulis fiksi, dan di sini aku ditantang untuk nulis fiksi. Lanjut. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ya guys.
bersejarah banget sih. Pokoknya buku ini adalah buku karyaku yang out of the box. Aku nggak pernah nulis fiksi dan ini disuruh nulis fiksi, dan ada deadline-nya serta batas kata terus halaman. Sampai sih ini bersejarah banget. Makasih lo teman-teman Persepon KMO logo terbaru kayaknya. Terus ini tuh kebaca gak sih? Alumni, maaf ya kalau amatiran soalnya ini. Nah, alumni KMO Club batch 25 kelompok 25 dan namanya Persepon. Aku bacain ya ininya grupnya. Sebuah perjuangan cinta yang tersemat dalam berbagai kisah. Setiap halamannya menyuguhkan banyak kejutan bagi para pembaca, memaksa hati untuk merasakan berbagai perasaan yang kuat hingga larut dalam setiap kata dan kalimatnya. Oh, air mata dari sebuah kehilangan atau rasa haru dari indahnya kebahagiaan. Sekilas hampir sama, hanya hati yang mampu membedakannya. A Different Love tercipta dari hati para penulis yang tergabung dalam Persepon kelompok 25 batch 25 KMOI. Kita buka ya. Different Love, lucu banget dong covernya. Ih gemes, lucu. Kita buka ya. Wah, kita dapet ini guys. Nih, kalian kalau mau follow, yuk silakan di follow. Oke. Kalau kamu mau gabung silakan. Ada kalau selalu jadi apa sih ya, kesenangan tersendiri kalau ngeliat buku hasil kayak gini, apalagi buku sendiri ya ampun. Langsung ketemu dong. Lihat di sini. Mana ya? Ini. Sok banget tuh pakai sok banget pakai kata-kata bahasa Inggris. Nah. Oke, kita lanjut. Lucu banget tuh ini bukunya. Di sini ada sekitar 70-an penulis yang tergabung. Kalian hebat, alhamdulillah. Terus kita langsung aja kali ya ke karyaku 56, halaman 56. Aku nggak sabar sih sebenarnya mau membaca karya kalian. Ini udah terpendam sangat lama. Ini nantinya serendipity. Oh iya, aku lupa. A Different Love ini buku yang mengisahkan tentang sebuah perjuangan cinta. Nah, di judul aku ini yang serendipity, kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah sebuah kebetulan itu. Jadi aku ingin mengungkap sisi lain dari sebuah perjuangan cinta. Kan biasanya kalau misalkan perjuangan cinta itu kayak kita cinta sama orang terus dikejar gitu sampai dapat cinta itu. Sedangkan di Serendipity ini aku menceritakan tentang sebuah perjuangan cinta yang malah jika kita mengikhlaskan orang itu, kita malah
mendapatkan cinta itu. Wah, bang, jadi sisi lain dari perjuangan cinta gitu ya. Biasanya kan harus sampai dapat, dan ini tuh ketika kita mengikhlaskan orang itu, ternyata secara kebetulan Allah nggak kebetulan sih, pokoknya udah takdirnya gitu. Ternyata orang itu kembali pada kita gitu. Setelah kita ikhlaskan, malah orang itu balik lagi ke kita gitu. Oke, lanjut. Ini ada profil penulisnya juga. Ya, coba kita lihat. Wahyuni Tias Fani Puspita, biodata penulis. Sering disapa Ayu atau Dioyu ya, cewek berkacamata yang senang traveling dan fotografi. Baginya menulis adalah cara untuk menebar manfaat. Lebih dekat dengan penulis melalui akun Instagramnya @diayuayu. Di follow ya guys. Dah. Lihat belakangnya. Wah, ini banyak banget buku-buku karya teman-teman kalian. Kalian harus daftar sih KMO ini. Pokoknya kalau kalian suka nulis atau mau cari pengalaman baru, itu recommended banget sih. Oke, udah kelar. Buku selanjutnya ada jilid 1 menabung sabar dan ikhlas. Yay. Kali ini aku nulis di Nulis Yuk lagi dengan batch 56. Dan ini gratis dong, nggak bayar, nggak ada biaya pendaftaran. Kalau waktu itu kalau yang buku pertama itu kan bayar berapa ya, 50.000. Kalau misalkan kalian kepo isi ceritanya apa, komen di bawah, nanti aku kirimin, aku fotoin. Oke. Buku pokoknya ada deadline itu cepet banget, 1 kali 24 jam kalau nggak salah, apa 2 kali 24 jam, jadi 2 hari deadline-nya cuma 2 hari, suruh nulis minimal 600 kata. Wow, Masya Allah. Dan akhirnya aku dengan atas izin Allah aku berhasil menyelesaikan deadline-nya dan akhirnya bisa terbit di Nulis Yuk. Ini tuh buku ada 3 jilid karena banyak banget peminatnya yang pengen bukunya diterbitin, karyanya diterbitin ya, sampai 3 jilid loh, bayangin aja guys. Dan aku dapat kebagian jilid pertama, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, kan dari ketiga buku tadi tuh, kenapa sih kok yang ini nggak di packing? Karena alasannya itu karena PJ penanggung jawab koordinasi buku distributornya gitu, itu tuh ada di Tangerang, jadi aku COD-an sama dia. Rumah beliau tuh di Poris Pelawat dan deket kan, jadinya nggak ada packing ya udah begini aja gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya, lebih irit juga nggak ada ongkir. Terus akhirnya ya aku ambil dulu dia deh ke rumahnya. Nah, kita langsung aja kali ya, kita buka. Oh iya, sebelum dibuka kita lihat dulu sinopsisnya. Alhamdulillah, senang rasanya bisa menghadirkan buku ini, karena kita semua tahu bahwa sabar dan ikhlas itu bukanlah hal sederhana yang dengan mudah dilakukan. Berat, banyak ujiannya. Melalui buku ini, saya jadi merasa tidak sendirian melewati setiap ujian dalam menanggung sabar dan ikhlas. Sesekali menahan air mata saat baca buku ini
karena memang sedemikian hebatnya ujian sabar dan ikhlas. Dan kamu yang berhasil melewatinya itu sungguh tinggi derajatnya di hadapan Allah, insya Allah, amin. Buku ini kami hadirkan jilid 1, 2, dan 3 agar semakin banyak pelajaran yang kita ambil, semakin luas pula hati kita menerima takdir kehidupan, insya Allah. Terima kasih untuk semua pejuang sabar dan ikhlas yang sudah menginspirasi, dan selamat membaca semuanya. Salam Jalafina, penulis dan founder Nulsio. Kasih Kak Jalafina, jadi sedih. Kita unboxingnya. Oh ya, buku ini datang tanggal 12 Oktober, 2 minggu setelah buku yang tadi. Udah, yuk kita unboxing aja. Ini sampulnya. Aku seneng nih covernya, soalnya warna kesukaan aku lagi, biru putih, perpaduan yang pas. Mari kita buka isinya. Wow, insya Allah kita dapat melapis buku. Oh ya, di follow juga ya guys, @Nulsio. Mau tahu cerita aku ketemu Nulsio, bisa ditonton di video unboxing buku pertama sih. Oke, mampir ya. Mampir nanti ya. Maksa. Nah, dia. Wah, banyak sekali. Aku lupa ini tuh terdiri dari beberapa penulis ya. Kayaknya 80-an kalau nggak salah. Wah, hebat. Pejuang-pejuang hebat. Kayak ini bukunya hampir sama Bangkit dari Rasa Sakit, karena Bangkit Rasa Sakit itu juga terdiri dari ada bagian sabar dan ikhlasnya juga, karena sabar ketika mendapatkan masalah, terus ikhlas hingga kita berhasil bangkit dari rasa sakit itu. Yang bersama sih, kayaknya ini bakalan sedih banget sih baca bukunya. Bukunya sih kayaknya. Seperti biasa di setiap akhir penggalan ada quotes. Di sini pas banget nih, ada quotes dari sahabat Rasulullah SAW dari Umar bin Khattab yang berkata, hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Masya Allah, benar banget quotesnya. Ini pernah merasa. Kita lihat belakangnya, ini bukunya. Penutupnya aku bacain ya. Sabar dan ikhlas memang tak semudah mengucapkannya. Begitu juga mereka yang telah menuangkan kisahnya di dalam buku ini. Mereka menjalani ujian hidup dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang kata orang tidak seberapa. Sabar selalu identik dengan sikap menahan emosi dalam keadaan marah. Semakin kita sabar menghadapi ujian, maka semakin kita tangguh melewatinya. Untukmu yang mampu bersabar serta berbesar hati mengikhlaskan, pasti akan Allah balas dengan hasil yang manis. Insya Allah aja. Selalu bikin meleleh tulisannya. Kalian yang mau buku karyanya diterbitin bisa
banget, langsung follow @nulis_you ya. Lihat setiap sering banget ngadain event, sering banget, stay tune aja. Kita lanjut ke buku selanjutnya. Akhirnya tinggal buku terakhir. Capek juga ya unboxing 3 buku sekaligus. Gak apa-apa, ini bakalan jadi pengalaman banget sih, insya Allah. Masih gak nyangka. Ini sekarang ada buku Beda Tempat Lagi di lupa di ruang nulis, masya Allah, di ruang nulis. Ini buku dari aku ikut event di ruang nulis. Apa sih isi bukunya? Ya kita unboxing kayak gini. Ini buku yang paling tebal banget, dan ini paling banyak juga itunya penulisnya. Ini buku datang tanggal 2, lupa tanggal berapa ya, tanggal 23 kalau nggak salah. Di sini ini 23 Oktober kalau nggak salah yang datang. Kita buka yuk. Apa nih? Dapat pin. Baru kali ini guys dapat pin. Aku lupa sampai waktu itu dapat pin juga, lupa. Wah, terima kasih ruang nulis. Kelihatan nggak map? Ya, membaca tanpa tapi, menulis tanpa nanti. Pro Kreatif Media. Masih ruang nulis. Nah di sini, teng. Ini dia, dapat sertifikat juga. Wah, udah nyadar dong tadi kirain kertas apaan. Dapat sertifikat juga, masya Allah. Aku udah dapat sih sertifikatnya by dokumen, tapi ini di printing dong baru kali ini. Dapat sertifikat nulis langsung, masya Allah. Sertifikat penghargaan diberikan kepada Wahyu Tias Puspita sebagai finisher. Tantangan menulis 10 hari, tema alasan aku menulis, periode 27 Juli sampai 5 Agustus 2020, yang diselenggarakan oleh Ruang Nulis. Jadi kalian udah tahu kan ini tuh buku tentang apa? Ini tuh buku tentang 1000 alasan menulis setiap hari. Jadi ini tuh event tentang tantangan menulis selama 10 hari. Jadi tuh 10 hari itu tanpa ada jeda kita harus nulis dan diupload di Instagram. Nah, nulisnya itu tentang apa sih yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk menulis? Apa sih alasan-alasan kamu akhirnya memutuskan untuk menulis gitu. Nah, pas banget kan waktu itu lagi pas banget pas aku memutuskan untuk menekuni bidang menulis, dan ini jadi kayak wah tertantang nih gitu. Pas banget sambil nyari-nyari juga meluaskan pikiran gitu. Ternyata menulis itu bukan cuma nulis gitu, terus menulis juga memang untuk menebar manfaat, tapi selain itu tuh banyak banget alasannya. Dan aku juga berkat ikut event ini tuh sambil scroll juga
karya-karya teman-teman yang ikut event ini tuh ternyata alasannya tuh out of the box banget, banyak banget yang alasan-alasan keren lainnya. Pokoknya kalian luar biasa, masya Allah. Nah di sini ini buku kumpulan yang berhasil menyelesaikan tantangannya selama 10 hari tanpa jeda. Jadinya bukunya diterbitin. Habis 10 hari itu juga harus dijadiin Word dan dikirim ke penerbit. Kalau misalkan kalian selesai terus ngekirim ke penerbit ya sama aja, nggak bakal diterbitin karyanya. Wah ini banyak banget 1000 alasan. Jadi kayak sebuah motivasi gitu. Di saat males nulis terus baca ini, jadi insya Allah balik lagi sih alasan aku harus nulis tuh. Semoga istiqomah. Nah, dan sama dari buku-buku sebelumnya, buku ini juga berjilid-jilid. Ini lebih banyak jilidnya, ada 4 jilid. Jilid pertama itu warnanya warna biru. Jilid kedua ini aku dapat jilid kedua warna hitam. Jilid ketiga warna merah kalau nggak salah, dan jilid keempat itu warna hijau, atau nggak tahu kebalik antara 3-4 itu. Pokoknya ada 4 jilid dan isi bukunya tuh setebal ini. Banyak banget sih pesertanya. Coba yuk kita unboxing. Sebelum unboxing kita lihat dulu belakangnya. Nggak ada blog di sini, tapi ini terdiri dari beberapa penulis. Coba kita lihat ada nama Wahyu Ningtyas apa enggak. Wah ada deh. Wah, paling panjang kayaknya ini nama ya. Yang lain mah cuma 2 kata doang, ini mah 3 kata. Wah masya Allah. Wahyu Ningtyas Fani Puspita. Nggak tahu kenapa nggak punya nama panggung. Lihat kan lah. Oke kita buka ya. Kita buka. Ini juga bagus, warna hitam, minimalis banget. Suka dari semua buku-bukunya tuh cover-covernya bagus-bagus banget. Nggak tahu kenapa selalu dapat yang aku suka gitu. Kan gimana sih warna biru tapi hitam juga nggak apa-apa, bagus. Ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak tuh, ada 451 halaman. Biasanya tuh bukunya terdiri dari 200-an halaman, dan ini gabungan dari 2 buku kayaknya tuh. Masya Allah. 1001. Nah kita lihat. Wah, di halaman pertama langsung ketemu dong nama sendiri, Wahyu Ningtyas Fani Puspita, dengan judul Mengapa Harus Menulis. Mengapa ya harus menulis? Kebaca nggak? Kebaca lah ya. Ini nih. Kita langsung aja ke halaman aku. Halaman berapa? 120. Mengapa harus menulis? Nah, jadi di sini tuh aku terterain ada 10. Ini ada ini dapat tandanya terselip. Alhamdulillah ya, semua dapat penanda buku. Dari 1, dari 2. Kayak waktu itu ditentuin deh jumlah kata
tapi aku lupa berapa. Aku tuh lupa emang manusia tuh tempatnya salah dan dosa dan lupa. Maafin aku ya Allah. Nah, lagi nih tuh 7 Agustus tulisnya pantesan aja tuh lupa. Agustus, September, Oktober, 2 bulan yang lalu, hari Jumat, Masya Allah. Tentang penulis, sama tentang penulisnya sama kayak yang di buku kedua. Wahyu Nitias Fari Peserta, sering disapa Ayu atau Dioyu, cewek berkacamata yang senang traveling dan fotografi. Baginya menulis adalah cara untuk menebar kebermanfaatan. Lebih dekat dengan penulis melalui akun Instagramnya @dioyu_ayu. Dadah. Akhirnya selesai juga unboxing buku 3 ini ya. Akhirnya selesai juga unboxing 3 buku sekaligus pada kesempatan kali ini. Dan ini dia bukunya. Wow, warna-warni. Aku nggak tahu aku bakalan bisa nerbitin buku lagi atau enggak. Aku pengen banget sih nerbitin buku sendiri. Doain ya teman-teman, semoga aku bisa nerbitin buku sendiri atau enggak collabs gitu sama 1 orang teman atau 2 orang teman. Amin. Nah, ini untuk teman-teman yang mau baca, maaf banget udah mau beli gitu, teman-teman yang mau beli, maaf banget udah tutup PO-nya, jadi nggak bisa beli lagi. Jadi ini tuh sistem PO gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau baca yang ini, nanti tungguin ya, ada giveaway di Instagram aku. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada perkataan atau sesuatu yang tidak mengenakan hati. Aku minta maaf karena sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Terima kasih sudah menonton video aku.